Jadi kalau doa seorang ayah, doa seorang ibu sudah diterima oleh Allah, kalau sudah anak diterima oleh Allah, itu sudah ada jalan kebaikan itu semua, malaikat. Ada aja jalan kebaikan itu, masya Allah. Maka kita mengirim anak ke pesantren, memasukkan anak ke pesantren, hakikatnya dalam hati itu menyerahkan anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terimalah anak saya ini sebagaimana engkau telah menerima anaknya Imron. Nah, mulai kan masih belum habis ceritanya ini, mulai kan ketika anak sudah diterima, rizkinya datang sendiri, Allah kirim guru-guru yang baik, masya Allah, ya tak? Masih ditambah lagi kemudian anak ini melahirkan seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di mana Nabi Isa ini nanti akhir zaman menjelang kiamat akan turun lagi ke dunia untuk meneruskan perjuangan baginda Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau datang sebagai nabi, sebagai rasul, dan sebagai umatnya Rasulullah SAW akan membasmi seluruh agama selain Islam. Ini semua asal mulanya dari cita-cita seorang ibu, masya Allah, yang ribuan tahun yang lalu ini. Cita-cita seorang ibu ribuan tahun yang lalu, nanti akibatnya sampai menjelang kiamat seluruh agama akan habis selain Islam. Coba kita bayangkan ini, malaikat, barokahnya fikir seorang ibu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya beberapa tahun yang lalu dikasih cerita oleh seorang ulama Madura. Itu seorang ulama ini, dia punya istri, dan istri ini punya amalan. Amalannya itu tiap malam dia mencuci beras yang nanti kalau pagi itu dimasak diberikan kepada santri. Niatnya hanya satu saja, ingin anak-anaknya jadi orang-orang soleh, anak-anaknya ingin jadi ulama. Ini tidak saya sebut namanya karena ini anak cucunya masih banyak, nanti nggak enak, ya. Maka Subhanahu wa ta'ala setiap malam itu dia begitu, sambil menyuci beras itu dia ini pikirannya begitu, ya Allah, dengan saya khidmat sama santri-santri ini, ya Allah, jadikan anak-anak saya jadi ulama-ulama, jadi orang-orang soleh. Satu malam katanya itu, satu malam. Ini jangan terkejut, karena dunia ini ada perkara biasa, ada perkara luar biasa. Satu malam ketika beliau menyuci beras tadi, tiba-tiba beras itu berubah jadi emas, bercahaya kayak emas. Tapi beliau ini langsung menutup matanya. Ya Allah, bukan ini yang saya minta, ya Allah. Saya minta anak-anak saya jadi ulama-ulama, katanya. Saya tidak ingin emas, katanya. Langsung berubah jadi beras lagi, ya kan. Nah, ini akhirnya anak-anaknya itu jadi ulama-ulama di Madura yang sekarang banyak sekali itu, kan. Banyak yang merupakan keturunan orang ini tadi. Jadi sunnah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ini coba kita renungi pengorbanan seorang orang tua, pengorbanan ibu untuk agama. Kalau kita niatkan ini semua malaikat Allah ta'ala biar barokahnya itu untuk anak-anak kita, maka tidak akan Allah sia-siakan, pasti ada manfaatnya. Maka sunnah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah banyak berkorban. Cuman kadang-kadang ini dalam waktu korban itu niatnya itu tidak hadir, ya, sekedar korban-korban. Memang anak ya waktunya ngaji, ya sudah dikirim uang, ya sudah, nah, gitu aja, ya. Dalam hati ini tidak ada rasa ini, ya Allah, ini saya korban untuk anak saya, terimalah ya Allah supaya anak saya jadi orang-orang soleh, ya. Ini saya korban untuk agama, ya Allah, jadikan asbab anak-anak saya jadi orang-orang soleh, jadi ulama-ulama, jadi alim-alim. Jadi begitu semua malaikat Allah ta'ala. Amalan-amalan kita ini kita niatkan untuk anak-anak kita juga. Maka semua malaikat diceritakan dalam satu hadis, ada orang-orang dimasukkan ke surga.
Tapi dia nggak mau masuk, nggak mau masuk. Kenapa nggak mau masuk? Mana anak-anak saya ini? Lah anak kamu amalannya tidak sama dengan kamu, di bawah sana dia. Dia masuk surga juga tapi di bawah. Maka orang-orang tadi, ya Allah, saya itu dulu amal bukan hanya untuk saya sendiri. Saya niatkan untuk anak cucu saya juga. Naikkan mereka bersama saya ya Allah. Akhirnya anaknya dinaikkan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Akhirnya anak-anaknya bisa naik, ya. Anaknya bisa naik, kan. Jadi amalan orang tua ini juga akan ngatrol anak-anaknya, maksudnya begitu. Begitu juga mulai kan, anak itu juga ngatrol orang tuanya. Itu dalam beberapa hadis ada anak-anak kecil disuruh masuk surga oleh para malaikat. Nggak mau saya, mana ayah saya nggak ada ini, ibu saya mana? Loh, ibu kamu nonton TV terus dulu. Nah. Ya dia tidak di sini. Pokoknya saya nggak mau masuk kalau ibu nggak ada. Loh, kok nggak mau masuk gimana? Akhirnya ya karena rengean anak tadi, ibunya dimasukkan juga. Masya Allah. Tapi jangan ini dibikin dalil ya. Ini cuma guyonan saja ini. Wah, berarti anak saya sudah hafid Quran. Saya memang sudah diizinkan dalam pertemuan wali murid untuk nonton TV terus. Nah, ini namanya ini jadi rusak lagi. Ngomong 1 jam nggak ada gunanya jadinya. Jadi tidak seperti itu semuanya, kan kita harus bareng-bareng, kan. Tapi maknanya kalau anak kita ini amalannya tinggi itu juga menguntungkan kita, dan kalau kita ini punya amalan juga akan menguntungkan anak kita. Jadi kita ini semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala ada kaitan satu sama lain, itu kaitan satu sama lain. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Semoga Allah terima kita semua semulaikan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Tadi di mana Allah ceritakan keluarga Imran alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhu, di mana yang diceritakan adalah ibunya. Ada keluarga lain ini, bukan nabi, bukan rasul, diceritakan dalam Al-Quran. Yang diceritakan ayahnya, ibunya nggak diceritakan. Karena apa semulaikan ini, keluarga ini mungkin ya yang paling tinggi fikirnya itu adalah ayahnya. Itulah namanya keluarga Luqman. Idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim ila an qala ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini keluarga yang dicintai oleh Allah, ya. Keluarganya Sayyidina Luqman, ya. Masya Allah, ya. Bukan nabi, bukan rasul, tetapi ini keluarga dicintai oleh Allah. Sampai suasana keluarga itu yang sudah ribuan tahun diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada kita. Masya Allah. Suasananya apa? Suasana bagaimana ayah itu mengumpulkan anak-anaknya. Sayyidina Luqman itu kumpulkan anak-anaknya, disemangatkan iman, ya. Iman, yakinnya kepada Allah dikuatkan. Kemudian diajari pentingnya sholat, menegakkan sholat. Nah, kemudian semulaikan Allah Ta'ala pentingnya anak-anaknya jadi dai, pejuang, ya. Sabar dalam perjuangan. Inilah keluarga yang dicintai oleh Allah juga, semulaikan. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, istrinya Imran fikir perjuangan, ini lagi Luqman, masya Allah radhiyallahu ta'ala anhu juga fikir perjuangan. Inilah keluarga yang dicintai oleh Allah, keluarga yang ada fikir perjuangan, fikir umat. Maka kita pun juga mesti
laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, Masya Allah. Bagaimana ada fikir umat semua. Insya Allah malaikat. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Masya Allah, tadi beberapa santri kita, anak-anak kita, ada yang sudah selesai daurah, ada yang akan meneruskan tahassus dan sebagainya, ada juga yang mau ke Yaman, ke Pakistan. Tetapi semuanya Allah Ta'ala, ada yang punya prestasi ini, prestasi itu. Mungkin juga sebagian wali murid ada yang agak kecewa, anak saya kok nggak disebut namanya. Masya Allah, janganlah kecewa, karena ini prestasi-prestasi ini hanya sebagian prestasi anak kita, yaitu masalah prestasi keilmuan. Masalah ibadahnya, siapa yang nomor satu, ini juga belum pernah didata. Yang bisa mendata para malaikat ini, siapa yang imannya nomor satu, ini malah yang tahu hanya Allah SWT sendiri. Siapa yang dakwahnya paling kuat, ya ini belum tahu. Nanti setelah keluar setahun, nanti akan saya tanya taskilannya berapa. Jadi kita jangan kecewa, wah ini anak saya ini kok berarti tidak berprestasi ya. Kecewa saya, sudah saya kirim uang banyak, tetapi kok jadinya kayak begini. Jangan kita kecewa. Seperti istrinya Imran ketika dikasih anak perempuan, pertama kecewa, wah perempuannya, ternyata lebih baik. Begitu juga ini, kita begitu juga. Walaupun anaknya nggak disebut namanya, wah barangkali ini malah wali, nggak ketahuan orang. Nah, gitu aja. Rijalul ghaib. Rijalul ghaib ini yang kalau dicari nggak ketemu, itu namanya rijalul ghaib. Jadi kita ini selalu husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sangka kepada Allah, jangan sampai kita ini buruk sangka kepada Allah, karena kita tidak tahu perjalanan masih panjang di dunia ini, dan juga perjalanan di akhirat masih lama lagi. Karena semelaikan kadang-kadang orang itu sukses dalam keilmuan, tapi kadang-kadang dalam bidang lain lemah. Dalam bidang keilmuan agak lemah, tapi zikirnya kuat. Kadang-kadang dakwahnya kuat. Kadang-kadang punya potensi-potensi yang lain yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Jadi ini hanya sekedar untuk penyemangatan saja, kita sebut nama orang-orang yang 15 besar atau yang sudah hafal sekian. Ini hanya untuk penyemangatan saja, bukan berarti yang tidak disebut ini tidak berprestasi, bukan. Ini bukan untuk ngeyem-ngeyem istilahnya, wah ini biar gembira saja, bukan ini. Ini bukan istilahnya, ini harus gitu, itu memang kita bersikap dalam kehidupan itu. Kita harus bersikap benar dalam kehidupan itu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang kita kecewa ternyata malah baik. Kadang-kadang kita ini bangga ternyata malah kurang baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Yang penting kita usaha terus, doa terus, menangis terus kepada Allah SWT. Insya Allah Allah tidak akan sia-siakan kita. Namulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, namulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua kita buat semulaikan Allah Ta'ala semata-mata itu hanya untuk Allah SWT, hanya untuk mencari ridho Allah. Kita punya anak hanya untuk mencari ridho Allah, punya istri hanya untuk mencari ridho Allah. Buat pesantren ini pun juga hanya mencari ridho Allah SWT, bukan mau berbangga-bangga, tidak. Apa artinya berbangga-bangga bagi orang yang mau mati ini, malaikat? Apa artinya berbangga-bangga bagi orang yang mau mati? Namulaikan Allah Ta'ala, tidak ada artinya apa-apa. Apa artinya berbangga-bangga sedangkan kita ini belum tahu mau masuk surga atau ke neraka? Kalau sudah menginjakkan kaki di surga, lah sudahlah, terserah kamu mau ngomong apa, mau teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, terserah. Selagi kaki kita belum masuk surga,
tidak ada yang bisa dibanggakan. Adanya pantasnya ya nangis. Kita syukur semuanya atas nikmat-nikmat ini, tapi terus nangis terus juga, ya kan? Nangis terus, syukur terus. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini. Mulaikan Allah taala. Semoga Allah terima pertemuan kita ini pada hari ini, Masya Allah. Dan saya minta kepada bapak-bapak ini supaya bapak ini ada bagian, supaya ada bagian di pesantren ini. Di samping bapak membantu apa yang bapak mampu, jangan lupa setiap habis sholat tuh bapak doalah untuk pesantren ini, karena ini Masya Allah perlu doanya bareng-bareng. Pesantren ini urusan umat, maka harus yang doa itu umat juga. Jangan kita lepas tangan, sudah sana kan sudah banyak orang doa, saya tak doa bagian yang lain sajalah. Tidak, kan? Ini pesantren urusan umat, maka kita pun harus berdoa untuk pesantren ini. Baru nanti kita ini jadi lurus pikirannya. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya tidak pernah sholat kecuali mesti saya berdoa untuk guru saya, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya bagaimana semulaikan? Karena beliau ini senantiasa berdoa untuk gurunya. Nah, akhirnya ilmunya gurunya itu paling banyak, yang gerojoknya ke Imam Ahmad itu semulaikan. Jadi semulaikan kalau kita ini berdoa untuk orang lain itu kembali pada kita sendiri. Kalau kita berdoa untuk pesantren-pesantren, insya Allah nanti mudah bagi anak-anak kita untuk membuat pesantren-pesantren. Itu balik. Tapi kalau kita nggak pernah doa untuk pesantren, nanti anaknya mau bikin pesantren itu nggak jalan-jalan, gitu. Ini betul semalakan, ini sudah sunnatullah. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Doa untuk orang lain kembali kepada diri kita sendiri. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, kita doa untuk di samping doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk anak-anak kita, doa untuk pesantren kita juga, doa untuk ustadz-ustadz, doa untuk semua yang memikirkan agama, untuk para masyayikh kita di Nizamuddin, di Raiwin, di Kakril, dan seluruh orang-orang ahli dakwah di seluruh dunia, bahkan doa untuk seluruh umat di seluruh alam. Ini semua akhirnya akan jadi asbab datangnya barokah dari segala arah kepada kita semua dan anak cucu kita.